Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Ilkom Paralel 4 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan peran anggota komunikasi dalam kelompok kecil dari mata kuliah komunikasi kelompok. Di sini yang pertama ada pengertiannya. Yang pertama, kelompok yang baik adalah kelompok dapat mengatur sirkulasi tatap muka yang intensif di antara anggota kelompok. Serta tatap muka itu pula akan mengatur sirkulasi komunikasi makna di antara mereka, sehingga mampu melahirkan sentimen kelompok serta kerinduan di antara mereka. Pengertian kelompok tersebut termasuk dalam definisi kelompok kecil, karena dengan jumlah anggota yang kecil, memungkinkan semua anggota bisa berkomunikasi secara relatif mudah, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima. Yang kedua, ada tipe kelompok kecil. Ronald B. Adler dan George Rothman dalam bukunya Understanding Human Communication membagi kelompok kecil dalam 3 tipe, yaitu pertama, kelompok belajar atau learning group. Kata belajar atau learning tidak tertuju pada pengertian pendidikan sekolah saja, namun juga termasuk belajar dalam kelompok atau learning group, seperti kelompok keterampilan, kelompok belajar musik, kelompok bela diri, kelompok diskusi, dan sebagainya. Tujuannya adalah meningkatkan informasi, pengetahuan, dan kemampuan diri para anggotanya. Yang kedua, ada kelompok pertumbuhan atau growth group. Kelompok pertumbuhan memusatkan perhatiannya kepada permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya. Wujud nyatanya adalah kelompok bimbingan perkawinan, kelompok bimbingan psikologi, kelompok terapi, serta kelompok yang memusatkan aktivitasnya pada pertumbuhan keyakinan diri yang biasa disebut dengan consequence raising group. Yang ketiga, kelompok pemecahan masalah atau problem solving group. Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok lainnya memecahkan masalahnya. Kelompok akan memberi akses informasi kepada individu sehubungan dengan masalah yang dialaminya berupa pengalaman anggota kelompok lain ketika menghadapi masalah yang sama, atau informasi lain yang dapat membantu individu memecahkan masalahnya. Kelompok juga memberi kekuatan emosional kepada individu, memberi kekuatan membuat keputusan dan melakukan sebuah tindakan untuk mengatasi masalah individu. Tipe komunikasi kelompok kecil dinilai oleh banyak kalangan sebagai pengembangan dari komunikasi antar. Yang ketiga, ada dinamika kelompok. Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lainnya, karena adanya pertalian yang langsung di antara unsur-unsur tersebut. Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih apabila memenuhi kualifikasi, keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan, saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, terjadinya interaksi, kemampuan untuk bertindak dengan suatu cara yang telah disepakati. Pengertian dinamika ini lebih menekankan pada gerakan yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Artinya, sumber gerakannya berasal dari kelompok, bukan dari luar kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.